warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Maftuha, mahasiswa pendidikan biologi semester 2 dengan NIM 1910211004. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS tentang video pembelajaran biologi dengan judul transportasi. Oke, jadi transportasi itu bukan alat transportasi umum seperti bus, lin, pesawat terbang, ataupun kereta api. Tapi transportasi yang dimaksud di sini merupakan pengedaran zat atau pengeluaran zat. Oke, transportasi terjadi pada semua makhluk hidup, terutama manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk mengetahui kelanjutannya, yuk simak video selanjutnya. Cekidot. Memasuki transportasi pada manusia memiliki pengertian pengedaran zat ke seluruh tubuh dan pengeluaran zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Alat transportasi pada manusia sendiri merupakan darah, sedangkan alat peredaran darah sendiri merupakan jantung dan pembuluh darah. Selain itu ada yang namanya limfe. Apa sih limfe itu? Limfe sendiri diedarkan oleh pembuluh limfe. Untuk mengetahuinya, kita akan membahas pada video selanjutnya. Memasuki transportasi pada manusia, kita akan membahas dulu tentang alat transportasi manusia, yaitu darah itu sendiri. Darah sendiri ada dua macam, yakni di dalamnya berisi sel darah dan plasma darah. Sel darah sendiri merupakan padat, bersifat padat. Di dalamnya ada bermacam-macam. Ada eritrosit atau sel darah merah, ada leukosit atau sel darah putih, kemudian ada trombosit yaitu keping darah. Kemudian pada plasma sendiri ada dua kandungan, di dalamnya terdapat serum dan fibrinogen. Tapi bukan serum wajah ya kawan-kawan. Darah sendiri memiliki berbagai peran atau fungsi. Nah, diantaranya ada untuk mengedarkan makanan ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh plasma darah yang merupakan tadi bagian dari darah-darah tadi. Kemudian sebagai pengangkat sisa oksidasi, misalnya CO2 yang dikeluarkan oleh paru-paru saat menghembuskan nafas, seperti itu. Kemudian urin yang dikeluarkan oleh ginjal pada saat kita membuang air kecil. Fungsi yang ketiga yaitu mengedarkan hormon yang dilakukan oleh sel endokrin yang dilakukan oleh plasma darah. Kemudian mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, jadi hal ini dilakukan oleh sel darah merah atau eritrosit. Kemudian pembunuhan kuman yakni dilakukan oleh sel darah putih atau leukosit. Kemudian sebagai penutup luka. Nah, ini nih yang jarang diketahui oleh masyarakat. Nah, bahwa luka yang kering tersebut karena ditutup oleh ini si darah, kandungan dari darah sendiri, yaitu trombosit atau kepingan darah. Nah, ada nih sebagian orang yang lukanya sulit mengering atau darahnya terus mengalir karena ini mengalami gangguan sel darah, yaitu trombosit atau kepingan darah yang nanti akan dibahas di belakang untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh ketidakbekerjaannya sel darah ini atau plasma darah. Kemudian yang terakhir, fungsi darah sendiri sebagai penjaga kestabilan tubuh. Untuk fungsi-fungsi darah sendiri sudah dijelaskan. Oke. Setelah itu kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk dari jantung sendiri. Jantung terdiri dari 4 bagian. Bisa dilihat di sini. Oke. Nah, jadi bilik kanan dan bilik kiri. Belum selesai sampai di sini pembahasan dari darah sendiri. Darah sendiri memiliki 3 bagian. Ada pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Dan yang masing-masing ini memiliki fungsi tersendiri. Arteri membawa darah keluar dari jantung yang biasanya dilakukan oleh sel darah merah.
Kemudian vena merupakan pembuluh darah balik, yakni yang membalikan ini darah untuk kembali ke jantung. Kemudian kapiler. Vena sendiri ada dua macam, ada arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Arteri pulmonalis yaitu mengembalikan darah dari jantung ke paru-paru. Namun jika vena pulmonalis yaitu membalikkan darah dari paru-paru menuju ke jantung. Jika dilihat pada gambar, ada bagian warna merah dan warna biru. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sel darah merah ini mengandung banyak oksigen, sedangkan sel darah yang warna biru, yang digambarkan warna biru ini mengandung banyak CO2 atau karbon dioksida. Setelah selesai pembahasan tentang darah, masuk pada pembahasan peredaran darah. Peredaran darah dalam tubuh atau biasa disebut dengan transportasi. Ada dua macam peredaran darah. Peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Oke, kita bahas satu persatu. Oke. Peredaran darah tertutup. Dalam keadaan normal, darah ada di dalam pembuluh darah ujung arteri bersambung dengan kapiler darah. Kemudian menuju venula. Setelah dari venula kemudian mengalir ke dalam pembuluh darah. Walaupun terjadi pertukaran zat dalam hal ini. Nah, ini yang dinamakan pembuluh darah atau peredaran darah tertutup. Sedangkan peredaran darah ganda terdapat dua macam. Ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil jalurnya dari jantung menuju paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar jalurnya dari jantung menuju seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Jadi proses peredaran darah pada manusia terdapat ada dua tadi yang akan kita bahas. Kemudian saat kita menghembuskan nafas atau saat kita mengalami transportasi, terdapat dua reaksi. Yang pertama ada reaksi relaksasi seperti pada digambar, kemudian ada reaksi kontraksi. Masing-masing ini memiliki fungsi yang berbeda dan saling berketerkaitan. Pada saat mengalami relaksasi, otot jantung akan meregang sehingga jantung akan mengembang. Nah, pada saat itu darah masih ada di dalam serambi katup terbuka, maka darah akan mengalir pada bilik kanan dan bilik kiri. Nah, pada saat mengalir tersebut, maka jantung akan mengalami kontraksi, yaitu otot jantung akan menegang sehingga jantung akan mengempis atau menyipit seperti ini. Misalnya seperti ini akan terjadi kontraksi seperti ini. Nah, sehingga pada saat terjadi kontraksi, darah akan mengalir seperti pada digambar. Nih, karena jantung akan memompa. Darah dari bilik kanan akan menuju ke paru-paru. Dan bersamaan dengan itu, setelah kita menghembuskan nafas, maka karbon dioksida akan dilepaskan oleh darah dan mengikat oksigen atau O2 saat kita menghirup udara. Nah, oleh karena itu, kenapa setelah melewati paru-paru, darah berubah menjadi warna merah seperti pada gambar di samping yang menuju serambi kiri. Namun bersamaan dengan itu, di sisi lain, darah yang keluar dari bilik kiri akan menuju seluruh tubuh. Nah, saat digunakan oleh tubuh oksigen, maka akan mengganti karbon dioksida yang akan kita keluarkan melalui hembusan nafas. Kemudian kembali kepada jantung dan akan dikembalikan lagi ke paru-paru seperti pada gambar di samping. Dan begitu seterusnya saat kita melakukan transportasi atau menghembuskan nafas. Akan terjadi relaksasi dan kontraksi. Mengenai peredaran darah pada manusia, yang tidak boleh ketinggalan ada satu hal lagi, yakni mengenai getah bening. Pernahkah mendengar mengenai penyakit getah bening? Oke, jadi getah bening sendiri terbentuk karena
Saat darah keluar dari kapiler dan melalui ruang antar sel, kemudian masuk pada pembuluh halus. Nah, hal ini yang menyebabkan adanya getah bening atau yang kita sebut tadi limfe. Nah, setelah mengetahui tentang penyakit getah bening, ada lagi nih berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh peredaran darah atau sel darah. Yang pertama ada yang namanya anemia. Anemia sendiri terdapat dua macam. Ada anemia sel sabit dan anemia periosa. Anemia sel sabit sendiri merupakan penyakit keturunan sehingga kemungkinan untuk disembuhkan atau obatnya ini sedikit atau tidak ada bahkan. Kemudian jika anemia periosa sendiri itu terjadi akibat rendahnya jumlah eritrosit karena kekurangan vitamin B12. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya penyakit talasemia yang merupakan sel darah merah abnormal atau kadang bisa disebut juga umurnya lebih pendek. Kemudian yang ketiga ada yang namanya penyakit hemofili. Lah ini yang sempat dibahas pada menit sebelumnya, yang mana luka atau pada saat kita tergores dan mengeluarkan darah sulit tertutup atau darah terus mengalir. Lah ini yang dinamakan penyakit hemofili, yaitu keadaan di mana darah sulit membeku karena terjadi kerusakan pada trombosit atau kepingan darah tadi. Kemudian yang keempat ada yang namanya aterosklerosis, yaitu di mana penyumbatan pembuluh darah oleh lemak. Kemudian yang kelima ada yang namanya arteriosklerosis atau biasa disebut dengan penyumbatan pembuluh darah oleh zat kapur. Kemudian yang terakhir ada yang namanya leukopenia atau biasa disebut dengan sel darah putih yang kurang dari normal. Ini kadang juga biasa disebut dengan leukemia. Nah, seperti tadilah penjelasan mengenai sel darah pada manusia atau peredaran darah manusia. Kemudian jika pada hewan ini juga ada sebagian yang sama dengan manusia, sebagian juga tidak, karena menyesuaikan pada organ-organ yang ada pada dalam hewan tersebut. Misalnya contohnya pada reptil. Reptil sendiri menggunakan peredaran darah ganda. Dimisalkan atau dicontohkan pada hewan kadal, yang mana jantung reptil pada kata ini terdiri dari, namun terdapat tambahan aorti kanan dan aorti kiri. Jadi pada saat aorta kanan keluar dari bilik kanan, kemudian mengedarkan darah ke seluruh tubuh, sedangkan aorti kiri keluar dari bilik kiri, kemudian akan mengedarkan darah ke belakang tubuh. Selain itu pada burung merpati, alat peredaran darahnya berupa jantung dan pembuluh darah yang terdiri dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Darah yang banyak oksigen berasal dari paru-paru dan tidak bercampur darah yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida yang berasal dari seluruh tubuh. Merpati sendiri menggunakan peredaran darah ganda, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kemudian pada hewan ikan atau sejenis dalam air itu menggunakan jantung dan yang berstruktur serambi dan bilik. Di dalam jantung sangat miskin oksigen. Pada jantung, darah akan dipompa melalui aorta menuju insan. Setelah darah berada dalam insan, kemudian CO2 akan dilepas dan O2 sendiri atau oksigen akan diikat oleh darah, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Setelah ikan, ada lagi hewan semacam serangga. Hewan semacam serangga, pembuluh darahnya menggunakan jantung peredaran darah. Kemudian terdapat ostium atau lubang kecil yang mempunyai katup. Saat jantung berdenyut, ostium akan tertutup. Kemudian darah akan mengalir melalui aorta, kemudian mengedarkan sari makanan dan mengambil sisa metabolisme melalui trakea. Kemudian pengedaran oksigen ke seluruh tubuh, begitu pula pelepasan karbon dioksida. Sedangkan cacing sendiri atau hewan melata, peredaran darahnya menggunakan pembuluh darah perut dan pembuluh darah punggung.
dilengkapi dengan 5 lengkung aorta. Aorta sendiri di sini berfungsi sebagai jantung pada hewan melata atau cacing tanah. Setelah selesai pembahasan di hewan, manusia sudah, hewan sudah. Kemudian yang terakhir ada tumbuhan. Nah, bagaimana sih transportasi pada tumbuhan itu sendiri? Jadi transportasi pada tumbuhan sendiri merupakan pengambilan dan penyebaran pengeluaran. Nah, pada tumbuhan yang memiliki pembuluh, maka sel-sel akan diangkut oleh xilem dan floem. Xilem sendiri berfungsi untuk mengangkut air dan mineral yang ada dalam tanah, sedangkan floem sendiri bertugas atau berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi prosesnya, akar akan menyerap air, kemudian akan dibawa oleh xilem. Nah, proses ini ada dua macam. Kalau misalnya air langsung ke xilem, maka ini disebut dengan apoplas. Kalau air kemudian ke akar, kemudian ke korteks, baru ke xilem, ini disebut dengan simplas. Nah, jadi sekian pembahasan tentang transportasi. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Lailatul Maftuha undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada video literatur, referensi, dan pendukung.